Kali ini saya akan melaksanakan ujian praktek sejarah Indonesia, yaitu menerangkan tentang Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar yang ada di Nusantara. Konon, kerajaan inilah yang telah berhasil menyatukan seluruh wilayah di Indonesia. Kerajaan yang berada di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto ini didirikan pada 1294 oleh Raden Wijaya. Puncak kejayaan dari Kerajaan Majapahit ini terjadi di bawah pemerintahan Hayam Wuruk yang disebut juga Raja Sanagara pada 1350 sampai 1389. Semasa pemerintahan Hayam Wuruk dan bantuan dari Majapahitnya, Gajah Mada, Kerajaan Majapahit berhasil memperluas wilayahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar Muthalib dari kelas 12 Geometria 3 SMK di Sanggoro. Adapun nama-nama raja Kerajaan Majapahit yaitu Raden Wijaya, Kalagamet, Sri Gitarja, Hayam Wuruk, Suhita, Kertawijaya, Raja Sawardana, Purwawisesa, Brawijaya 3, Brawijaya 4, Bri Kertabumi. Adapun bukti dari kemasyhuran Kerajaan Majapahit dapat dilihat dari peninggalan kerajaannya. Berikut adalah beberapa peninggalan sejarah dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu situs Trowulan. Situs Trowulan merupakan situs perkotaan masa klasik di Indonesia. Cakupan wilayahnya meliputi Kecamatan Trowulan dan Soko di Kabupaten Mojokerto dan Kecamatan Jombang. Dalam situs ini tidak hanya berupa tempat tinggal, melainkan terdapat situs untuk upacara, sawah, pasar, waduk, dan lainnya. Situs Trowulan ini sudah digunakan sebagai pemukiman sejak abad ke-25. Situs Trowulan ini sudah digunakan sebagai pemukiman sejak abad ke-10 sampai abad 15. Penemuan situs ini dilakukan oleh W. Wardenar pada tahun 1815. Penelitian yang kedua yaitu Gapura Bajang Ratu. Bangunan gapura ini terletak di Desa Temon, Trowulan, Mojokerto. Dalam kitab Negara Kertanegama, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk ke bangunan suci. Pintu masuk ke bangunan suci ini, menurut perkiraan, bangunan ini adalah gapura terbesar sepanjang masa Kerajaan Majapahit. Gapura ini memiliki struktur vertikal dengan 3 bagian, yaitu badan, kaki, dan atap, serta dilengkapi dengan sayap juga pagar pada kedua sisinya. Pada bagian gapura ini terdapat relief Sri Tanjung yang dipercaya sebagai penangkal bahaya. Yang ketiga yaitu Kitab Negara Kertagama. Karya sastra peninggalan Kerajaan Majapahit yang paling terkenal adalah kitab ini. Kitab ini dikarang oleh Empu Pranca pada tahun 1365 Masehi. Kitab Negara Kertagama berkisah mengenai sejarah raja-raja Nusantara, baik Raja Singasari maupun Majapahit. Selain membahas kisah raja-raja, Kitab Negara Kertagama juga bercerita tentang keadaan Kerajaan Majapahit dan daerah kekuasaannya. Terdapat juga cerita perjalanan Hayam Wuruk menuju daerah kekuasaannya di pelosok Jawa Timur. Ada juga informasi mengenai candi-candi yang ada, kehidupan keagamaan, serta berbagai upacara sakralnya. Yang keempat yaitu Candi Tikus. Candi Tikus terletak di Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto. Disebut sebagai Candi Tikus dikarenakan saat ditemukan menjadi sarang tikus. Bangunan ini memiliki bentuk seperti pertirtaan sehingga banyak disebut sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan. Tak sedikit juga yang menganggap candi ini sebagai tempat penampung air
untuk keperluan masyarakat di zaman kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu gapura Wringin Langan. Peninggalan kerajaan Majapahit berupa gapura ini terletak di desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter dan diperkirakan dibangun pada abad ke-14 meter. Salah ya? Keren banget. Ding. Tapi iya kan 5. Tapi titik ending. Oh, 5 gapura Wringin Langan. Peninggalan kerajaan Majapahit berupa gapura ini terletak di desa Jatipasar, Trowulan, Mojokerto. Bangunan ini dibuat dari batu bata merah dengan tinggi mencapai 15,5 meter. Yang keenam yaitu Kitab Sutasoma. Kitab Sutasoma merupakan karya sastra peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang dikarang oleh Empu Tantular. Kitab Sutasoma ini berisi tentang kisah perjalanan Sutasoma, anak raja yang memilih keluar dari kerajaan untuk belajar menjadi pendeta Buddha. Dan yang terakhir yaitu Candi Pari. Bangunan peninggalan kerajaan ini terletak di desa Candi Pari, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dikatakan bahwa candi ini dibangun pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dibangun dengan batu bata segi 4 seperti pura di Bali dan menghadap ke arah barat. Berdasarkan laporannya, candi ini dibangun untuk mengenang hilangnya adik angkat dan sahabat dari putra Prabu Brawijaya. Kerajaan Majapahit adalah salah satu kerajaan yang terletak di Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menarik warga asing untuk datang ke Indonesia. Jadi, kerajaan Majapahit menjual belikan rempah-rempah yang berbagai macam. Adapun yang menyebabkan kerajaan Majapahit mundur, yaitu yang pertama, terjadi banyak perang yang membuat Majapahit runtuh. Yang kedua, akibat pemberontakan Sadeng. Dan yang terakhir yaitu akibat pemberontakan Pusiki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.